Hai Libra, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita akan reading untuk temanya dia yang sulit untuk melupakan kamu ya. Jadi kita akan lihat siapakah orang yang ternyata tuh sulit gitu untuk melupakan kamu gitu ya, atau move on dari kamu. Seperti itu. Tapi ingat, ini general ya, jadi tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Dan tidak lupa kuingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone ya. Kalau nggak kedengaran aja, skip aja ya. Kurang ini kurang itu, pokoknya nggak usah didengerin, nggak usah ditonton, skip aja ya. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, jadi simpel. Oke, kalau ini resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading. Kontaknya bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk personal reading atau konsultasi berbayar ya. Dan sekarang kita langsung baca aja. Kita kartunya udah shuffle, jadi kita akan langsung baca aja dari biar senang ya. Di sini kita lihat untuk koneksi kamu dengan dia saat ini. Ada attraction ya di sini. Ada attraction. Kemudian di sini ada it is safe for you to love. Kemudian di sini ada you deserve love. Oke. Dan di bottomnya kamu punya chemistry di sini. Sepertinya seseorang ini merasakan koneksi yang begitu kuat ya antara kamu dengan dia ya. Chemistry-nya itu dapat, dan karena di sini aku ngeliat ada it is safe for you to love, open your heart ya. Kemungkinan kamu dan dia saat ini mungkin lagi sedang tidak bersama ya. Kita lihat lagi di kartu tarotnya seperti apa. Di sini ada Knight of Swords. Kemudian di sini ada King of Wands. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles. Kemudian ada Six of Wands. Kemudian di sini ada Nine of Swords. Ya, ada Nine of Swords. Okay. Dan di bottomnya kita punya Ten of Swords. Oh, iya. Aku lihat di sini hubungan kamu dan dia itu kayaknya memang betul ya, sudah berakhir. Mungkin kalian sudah putus ya, dan ini meninggalkan rasa sakit ya. Mungkin untuk kamu ya. Karena di Ten of Swords ini bisa saja ya, seseorang ini tuh kayak mengkhianati kamu gitu ya. Seseorang ini tuh kayak mengkhianati kamu, meninggalkan kamu gitu ya. Karena di sini juga ada Knight of Swords. Mungkin seseorang ini tiba-tiba aja mengakhiri hubungannya dengan kamu gitu ya, ngeghosting kamu atau mundur gitu ya. Atau dulunya kalian tuh memang on off gitu ya hubungannya, karena dia masih kekanak-kanakan, masih suka flirting gitu ya. Jadi kayak ya namanya dikhianati gitu ya, kamu dikhianati oleh dia, jadi ini seseorang yang mengkhianati kamu gitu ya. Mungkin ada yang lain selain kamu gitu ya, yang dulunya gitu ya, sebelum kalian berpisah ini gitu ya, sehingga hubungannya saat ini kalian udah nggak ada gitu ya. Tapi karena di sini aku ngeliat ada chemistry ya, ini kayak ada koneksi yang begitu kuat antara kamu dan dia. Kamu pun mungkin masih mengharapkan dia ya. Kamu pun mungkin juga masih selalu memikirkan dia dan pengen banget bisa kembali lagi sama dia gitu. Tapi di satu sisi mungkin di dalam hati kamu juga ada penolakan gitu, karena kamu ngerasa kesel gitu ya. Karena dia kan udah ninggalin kamu nih, udah menyakiti kamu gitu. Bahkan di sini Ten of Swords ini nggak apa ya, sakitnya tuh nggak biasanya gitu loh untuk kamu rasain gitu istilahnya, karena kamu ngerasa sakit sendiri, ibaratnya kayak gitu ya, kayak ngerasa dia menyakiti kamu tapi dia tidak bertanggung jawab atas tindakan dia gitu. Jadi kayak pergi ninggalin kamu, dan kamu tuh kayak merasa harus bangkit sendiri gitu loh istilahnya, harus
mengobati rasa sakit kamu sendiri gitu, dan dia seperti seolah-olah orang yang tidak merasa bersalah sama sekali itu di pikiran kamu ya. Karena di sini aku juga ngeliat ada King of One ya. Seseorang ini seseorang yang gengsinya cukup tinggi gitu ya. Seperti itu. Terlepas di masa lalu hubungan kamu on off atau enggak, orang ini ego ya, egonya cukup tinggi ya, dan bisa saja ya seseorang ini memang tipikal orang yang narsis gitu ya, karena aku ngelihat dia ini kalau dari tampang gitu ya, mungkin dia apa ya, punya um, image gitu ya yang bagus gitu ya, karena di sini juga ada six of one, jadi kayak dia ini kayak suka jadi pusat perhatian orang gitu loh ya. Jadi bisa saja ya, um, kayak mungkin yang seperti aku bilang tadi ya, dulunya memang mungkin dia selalu on off dengan kamu karena dia suka flirting gitu istilahnya di luar sana gitu, meskipun sebenarnya dia tuh betul-betul sayang sama kamu ya, karena aku lihat di sini ada chemistry ya. Jadi kayak uh, dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi kayak seolah-olah dia itu kayak nggak ingin terlalu menunjukkan gitu ya, istilahnya kalau dia bener-bener ingin dengan kamu gitu. Makanya ketika kamu dan dia berpisah itu dia nggak mencoba untuk mempertahankan kamu gitu, bahkan di sini dia mencoba untuk memulai menawarkan ya, hubungan baru gitu, atau mencari hubungan dengan yang lain gitu istilahnya ya, karena ya tipikal orang yang suka jadi pusat perhatian gitu ya, atau suka cari perhatian orang istilahnya seperti itu ya. Tapi dia ternyata karena King of One ini orangnya masih passion gitu ya dengan kamu, masih punya semangat atau gairah yang terlalu tinggi gitu ya dengan kamu, perasaan sayangnya ya maksudnya itu masih besar gitu ya, itu dia sulit ya, sulit untuk bisa gitu ya, untuk melupakan kamu gitu ya. Jadi dia tuh masih ingat, masih kepikiran gitu ya, karena dengan adanya attraction di sini ya, dia kayaknya mungkin ada ya yang beberapa di sini kayaknya dia masih mencoba untuk menarik perhatiannya kamu gitu ya. Dia tuh kayak masih sering entah stalking kamu, kepoin kamu lewat sosial media gitu, dan mungkin di situ dia kayak mungkin nulis status gitu ya, yang mengindikasikan tuh kayak kayak pokoknya yang bisa narik perhatian kamu lagi gitu loh, istilahnya seperti itu gitu. Tapi dia nggak akan mengakui gitu loh kalau dia masih pengen sama kamu gitu, kalau dia masih sering perhatiin kamu gitu, karena orang ini egonya cukup tinggi ya, gengsinya tuh gede banget gitu loh. Meskipun ada Ace of Pentacles di sini, ada keinginan dia ya, atau niatan dia ingin memulai satu hubungan yang baru gitu ya, karena di sini dia overthinking gitu ya, stres mikirin kamu, ingin kembali sama kamu gitu ya. Jadi dia seperti kayak ingin diberi kesempatan gitu ya, seolah dia ingin datang lagi gitu loh, kayak ingin berjuang lagi gitu loh, cuman karena gengsinya, egonya masih tinggi di sini seperti tertahan gitu ya, kayak tertahan gitu. Dan di satu sisi juga aku ngerasa seseorang ini punya masalah ya, masalah di karir atau finansial gitu ya, sehingga dia di sini kayak ingin membangun dirinya dulu gitu loh, karena dengan adanya it is safe for you to love di sini, open your heart, ini kayak dia ingin memberikan kamu rasa nyaman, rasa aman gitu, terutama dari segi mungkin finansial gitu ya, karena niatan dia datang ke kamu itu kayaknya ingin berkomitmen gitu, karena Ace of Pentacles ini bisa dikaitkan tuh seperti itu ya, komitmen gitu. Dan Six of One ini mungkin kayak menang gitu ya, apa, dapat kemenangan gitu ya, memperjuangkan hubungan ini lagi, dan kamu tuh menerima gitu, karena ada you deserve love di sini. Jadi kayak seperti dia ngerasa kayak kamu orang yang tepat gitu ya untuk diberi komitmen seperti itu, dan dia juga kayaknya menunggu juga waktu yang tepat gitu untuk bisa kembali berjuang
ya, kayak memperjuangkan kamu gitu. Cuman masalahnya di situ ya, kenapa dia di sini stres, overthinking, ego ya, kayak egonya ini masih terlalu tinggi gitu loh ya, padahal hatinya ingin ada hasrat gitu ya, hatinya keinginannya tuh ada gitu loh ya, tapi gengsinya masih terlalu tinggi di sini ya. Dia sangat passion di sini ya dengan kamu ya, pengen dia memperjuangkan kamu, bahkan ini kayak bisa menaklukkan hati kamu lagi gitu loh ya, karena di sini Ace of Pentacles ini komitmen ya, komitmen gitu, dia ingin memberikan kamu komitmen gitu, tawaran hubungan yang baru yang berkomitmen gitu ya, makanya dia stres di sini ya. Dan di Knight of Swords ini juga ada perasaan yang apa ya, kayak sebenarnya pengen cepat-cepat lari gitu ya ke kamu gitu ya, tapi kayak ditahan gitu ya, kayak dia menahan diri gitu, seperti itu. Bahkan di saat dia stres pun mikirin kamu, dia mencoba mengalihkan perhatiannya gitu ya, untuk tidak memikirkan kamu. Tapi yang namanya di sini ada strong connection gitu ya, chemistry antara kamu dan dia ya, kayaknya sulit gitu ya untuk ditolak oleh dirinya gitu ya. Jadi ini aku lihatnya sih seseorang yang bukan seseorang yang baru ya, aku lihatnya seseorang yang pernah mengkhianati kamu ya gitu. Dia yang sulit melupakan kamu atau move on dari kamu, stres di sini, overthinking, dia ingin memperjuangkan kamu lagi ya, ingin menaklukkan hati kamu lagi, seperti ingin datang gitu. Tapi dia di sini datangnya bukan tidak membawa keseriusan ya, dia membawa keseriusan. Kalau dulu dia di sini ada Knight of Swords ya, orang yang mungkin sering keluar masuk di dalam hubungan, datang dan pergi gitu ya. Di sini dengan adanya King of Wands mungkin dia akan stay gitu. Apalagi di sini ada Ace of Pentacles gitu ya, dia akan stay dengan kamu gitu. Ya, coba kita lihat lagi. Ini energi yang terbaca ya untuk saat ini gitu. Tapi kalau untuk apakah seseorang ini datang lagi, nah itu lain cerita ya gitu. Untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Tapi ini bisa hanya energi saja. Kita coba lihat dari inisialnya ya. Di sini akan aku tarik 5 kartu. Kita lihat inisialnya. 2 3 4 5. Oke. Di sini kita punya I, kita punya H, kemudian kita punya F, di sini kita punya E, kemudian kita punya W, dan kita akan lihat untuk lain-lainnya apa yang kita dapat di sini. Siapakah orangnya, inisial lainnya, tanda lainnya apa? 1 2 3 4 5. Oke. Oke, di sini tanda lainnya kita dapat warna merah dengan silver ya. Mungkin seseorang ini pernah ngasih kamu sesuatu warna merah atau silver, ataupun seseorang ini suka dengan warna merah gitu, atau sesuatu yang pokoknya berkaitan dengan silver dan merah ya, dengan warna ini gitu. Kita lihat lagi yang 2 di sini. Ada angka 4, 22 dan hari Sabtu ya.
bisa ini hari-hari terpenting atau tanggal terpenting gitu ya, atau spesial gitu. Mungkin kamu pernah kencan atau dating di tanggal itu, jadian di tanggal itu, atau ini bisa ulang tahun, hari lahir gitu ya. Pokoknya ada yang berkaitan dengan hari Sabtu dan tanggal atau angka 22 dan 4 gitu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Semoga sampai di sini bisa kalian pahami. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya ya. Dan terima kasih ya. Sekian dulu ya. Sampai jumpa.